Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Oktaviani dengan NIM 20234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Dosen pengampu yaitu Destriani Aswas M.Com. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu materi pertemuan 10 tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang kedua yaitu materi 14 tentang pelestarian nilai informasi. Berikut ini penjelasannya. Materi pertemuan 10 tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama yaitu koleksi peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Jenis-jenis peta yang pertama yaitu peta geografis, yang kedua yaitu peta perdagangan, yang ketiga yaitu peta bahasa, yang keempat yaitu peta navigasi, yang kelima yaitu peta hasil bumi, dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun petugas bagian pelestarian. Peta adalah bahan perpustakaan yang unik, sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang dikandungnya begitu beragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam. Berbagai jenis kerusakan peta antara lain kerusakan karena faktor kimiawi dan kerusakan karena faktor mekanis. Selanjutnya yaitu penyimpanan yang baik bagi peta ada 3. Yang pertama yaitu bentuk lemari dan rak. Yang kedua yaitu letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga yaitu bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi atau baja. Selanjutnya yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena terkena debu serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut dengan proyektor. Karena itu, proyektor harus dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. Macam-macam slide. Yang pertama yaitu letter slide. Yang kedua yaitu slide 2x2. Yang ketiga yaitu slide dengan suara. Yang keempat yaitu proyektor untuk slide. Selanjutnya yaitu pemeliharaan slide. Yang pertama yaitu penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati. Yang kedua yaitu tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembapan. Yang ketiga yaitu karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun matahari. Yang keempat yaitu hindari pembiaran slide dari berserakan atas meja, karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Yang kelima yaitu slide juga rawan sekali terhadap goresan. Karena sekali kena goresan, maka terproyeksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Yang keenam yaitu debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas lunak. Yang ketujuh yaitu kelembapan juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Selanjutnya yaitu fotokopi dan tinta. Dewasa ini banyak perpustakaan yang menggunakan fotokopi terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak dan langka, sehingga bisa dipinjamkan kepada pemakai.
Fotokopi merupakan bagian dari kegiatan pelestarian bahan perpustakaan. Untuk menjaga sebuah buku misalnya, buku tersebut sudah laku, hendaknya fotokopinya yang dapat dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunaannya karena fotokopi. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta, yang pertama yaitu tinta tulis, yang kedua yaitu tinta cetak, yang ketiga yaitu ballpoint. Selanjutnya yaitu materi pertemuan 4, yaitu pelestarian nilai informasi. Pelestarian nilai informasi bahan perpustakaan perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Yang pertama yaitu mikrofilm. Penerapan pertama kali mikrofilm komersil dikembangkan oleh Gergoge MX Charting yang mengeluarkan paten untuk mesin Cheskogroup-nya tahun 1925. Mesin tersebut digunakan untuk membuat salinan film permanen dari sebuah catatan bank. Pada tahun 1928, Eastman Kodak kembali menemukan MC Charty dan mulai memasarkan di bawah Kodak Kodak Division. Kemudian, pada tahun 1935, Kodak mengembangkan dan memulai menerbitkan The New York Times dalam bentuk mikrofilm. Masa depan mikrofilm tidak hanya berkembang dalam bentuk waktu pendek, namun juga kemungkinan berkembang jangka panjang. Bentuk mikrofilm. Mikrofilm atau mikrofotografi ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada dalam berbagai bentuk, misalnya ada yang 8 cm, 16 cm, 35 cm, 75 cm, dan yang lazim digunakan untuk pembuatan mikrofilm ialah film yang berukuran 35 cm untuk penyimpanan surat kabar. Selanjutnya yaitu keberadaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama yaitu mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua yaitu mikrofilm sebagai komponen apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan asli jika informasi tersebut hanya ada dalam bentuk mikrofilm saja. Selanjutnya yaitu alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama yaitu melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua yaitu menyelamatkan koleksi yang rusak. Yang ketiga yaitu melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat yaitu mempermudahkan dalam menggunakan bahan-bahan yang aslinya bertumpuk. Yang kelima yaitu menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam yaitu mengurangi kerusakan. Dan yang ketujuh yaitu mengganti interlibrary luas. Selanjutnya yaitu pertimbangan penyebab dibuatnya mikrofilm. Yang pertama yaitu bahan sudah rusak sehingga tak perlu disimpan. Yang kedua yaitu bahan sangat penting, kalau dipinjamkan dikhawatirkan rusak. Yang ketiga yaitu bahan masih baru tetapi nilai fisiknya tidak penting untuk menghemat ruangan. Selanjutnya yaitu CD-ROM. Pada tahun 1982, The Library of Congress kemudian bermaksud mengadakan pelestarian dokumen dengan teknologi video disk.
Namun, akhirnya sekarang berkembang menjadi bisnis yang sangat maju dalam dunia penyimpanan dan penyebaran informasi serta kemampuan melestarian dan yang dapat dihandalkan. Dahulu, satu disk hanya berkapasitas 108.000 halaman quarto, sekitar 200 buku. Sekarang bisa 500 buku. Hal ini sangat menghemat tempat penyimpanan dan mudah menemukan kembali informasi. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi dari CD-ROM tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dari jaringan atau media optik. Pertama yaitu optical read-only memories. Kedua yaitu with-on-the-write memory. Kedua yaitu erasable memory. Selanjutnya yaitu alasan teknologi CD-ROM sangat diminati. Yang pertama yaitu sarana penyimpanan berkapasitas tinggi. Yang kedua yaitu beberapa jenis dari teknologi tidak mahal. Yang ketiga yaitu beberapa jenis dari teknologi ini tahan lama. Keempat yaitu tahan terhadap gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik. Yang kelima yaitu kebanyakan portable. Yang keenam yaitu mudah dihubungkan dengan PC. Selanjutnya yaitu keunggulan CD-ROM. Yang pertama yaitu memiliki daya tampung besar. Yang kedua yaitu memudahkan penelusuran literatur. Yang ketiga yaitu memudahkan pembuatan katalog. Yang keempat yaitu tidak menggeser kedudukan pustakawan. Yang kelima yaitu membantu pustakawan. Yang keenam yaitu mempercepat penerbitan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pelestarian CD-ROM. Yang pertama yaitu memperhatikan sifat dan waktu PC. Yang kedua yaitu disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga yaitu hindari adanya virus pada PC. Yang keempat yaitu jaga temperatur ruangan tetap dingin. Standar kelembapan berkisaran antara 40 sampai 60%. Yang kelima yaitu tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lain. Selanjutnya yaitu contoh bagaimana kegiatan preservasi dan konservasi di sebuah perpustakaan. Kegiatan preservasi dan konservasi di dalam sebuah perpustakaan yaitu dengan menjaga kebersihan ruangan dan menjaga kondisi fisik buku dengan menegaskan kepada pengunjung agar bekerja sama dalam menjaga kelestarian bahan pustaka. Kegiatan konservasi yang dilakukan perpustakaan yaitu yang pertama melakukan perbaikan pada bagian gedung yang rusak secepat mungkin seperti genteng yang bocor, jendela yang rusak karena hujan. Yang kedua yaitu kegiatan perawatan yang dilakukan sesuai dengan keberadaan gedung perpustakaan, seperti pengecatan di saat warna tembok mulai memudar. Selanjutnya yaitu kegiatan preservasi yang dilakukan perpustakaan, yaitu yang pertama preventif atau tindakan pencegahan, yaitu bentuk tindakan tidak langsung yang memiliki tujuan memperpanjang umur suatu bahan perpustakaan. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah menjaga, merawat, mengawasi secara berkala, dan melakukan pencegahan fisiknya yang rusak disebabkan oleh faktor fisika, kimia, biologi, faktor lain seperti manusia dan bencana alam. Yang kedua yaitu kuratif atau tindakan pengobatan, yaitu membentuk aksi langsung yang memiliki tujuan untuk mengembalikan dokumen yang telah rusak menjadi baik kembali. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah dengan memperbaiki bahan perpustakaan.
Kesimpulannya yaitu, pelestarian bahan perpustakaan seperti koleksi peta dan slide harus dijaga agar tidak rusak. Karena banyak faktor yang menyebabkan bahan perpustakaan tersebut rusak. Setiap petugas perpustakaan maupun petugas bagian pelestarian harus mengetahui cara penyimpanan koleksi, peta, dan slide yang baik, serta mengetahui cara pelestarian bahan perpustakaan dengan fotokopi. Karena mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Karena banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunaannya karena disebabkan oleh mesin fotokopi. Selain itu, pelestarian nilai informasi bahan perpustakaan perlu dilakukan dengan mengalihkan bentuk dokumen seperti mikrofilm dan CD-ROM. Dengan teknologi, video dapat memudahkan untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.